Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Selatan. Pemirsa, buntut pamer harta kekayaan di media sosial dan punya rumah mewah, Camat Kemuning, Palembang terus menjadi sorotan. Kamis siang, puluhan orang dari masa DPW Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia Sumsel mendatangi Kejari Palembang untuk mendesak pihak kejaksaan menelusuri dugaan kekayaan tidak wajar seorang ASN. Puluhan warga yang tergabung dalam DPW Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia atau MSKII Sumatera Selatan mendatangi Kejaksaan Negeri Palembang guna mendesak Kejari menelusuri dugaan kekayaan tidak wajar Camat Kemuning Palembang. Kemudian mendesak APIP Kota Palembang untuk memberikan pengawasan terhadap pejabat publik yang hidup bermewah-mewahan. Dalam orasinya, Koordinator Aksi Mukri AS menyampaikan rasa keprihatinan kepada pejabat publik yang kerap pamer harta dan jalan-jalan keliling dunia. Wali Kota Palembang Harno Joyo telah menyampaikan agar seluruh pejabat publik dan ASN tidak memamerkan pola hidup bermewah-mewahan, apalagi dalam situasi pasca pemulihan COVID-19, di mana ASN dapat mendukung program nasional percepatan pemulihan ekonomi nasional. Mereka pun mengatakan agar semua instrumen fokus bagaimana mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dan semua ASN dapat taat dalam menegakkan kode etik pegawai negeri sipil. Masa aksi juga meminta Kejari Palembang segera berkoordinasi dengan Inspektorat dan APIP Kota Palembang terkait adanya sikap atau perilaku camat hedon tersebut. Sementara itu, Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan Teknologi Informasi Intelijen, Tommy Harizon, mengatakan yang bersangkutan akan dilakukan audit melalui Inspektorat dan untuk pihak Kejari Palembang akan menyampaikan aduan ini kepada pimpinan Kepala Kejari Palembang dan menunggu apa sikapnya akan diambil. Dari kawan-kawan dari Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia yang menyampaikan bahwa ada salah satu camat di Palembang itu berperilaku yang kurang menyenangkan bagi beberapa masyarakat. Dari mereka sampaikan bahwa perilaku hidup, lebih tepatnya perilaku hidup, gaya hidup. Nah, untuk itu setelah kami baca juga di sini bahwa sudah ada statement dari wali kota juga untuk melakukan audit kepada yang bersangkutan ini melalui Inspektorat. Nah, untuk Kejaksaan Negeri Palembang, laporan ini saya akan sampaikan dulu ke pimpinan. Selanjutnya akan kita lihat nanti apa sikap pimpinan. Karena sementara saya akan sampaikan dulu ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Menindaklanjuti adanya pengaduan sejumlah elemen masyarakat Kota Palembang terkait dengan operasional dan perizinan Go Dragon, Komisi 2 DPRD Palembang melakukan sidak ke restoran dan bar ex Holy Wings tersebut. DPRD Kota Palembang dari Komisi 2 melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke restoran dan bar Gold Dragon ex Holy Wings yang berada di Jalan R. Sukamto, Kelurahan 8 Ilir, Palembang. Sidak yang dilakukan pada Kamis malam 3 Agustus 2023 kemarin dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Palembang, Abdullah Taufik. Sesampainya di Gold Dragon, rombongan Dewan langsung memanggil pihak manajemen Gold Dragon dan meminta beberapa berkas teknis operasional, berkas perizinan, serta hal lainnya. Pemeriksaan berkas berjalan alot dan lama karena satu persatu pihak yang hadir dalam sidak memeriksa sesuai porsi wewenangnya masing-masing. Sidak ini merupakan tindak lanjut aduan masyarakat mengenai permasalahan yang sering timbul di Gold Dragon yang dulu bernama Holy Wings. Permasalahan diantaranya keributan sesama pengunjung yang sempat viral di media sosial. Kemudian terkait analisis dampak lalu lintas karena masih adanya mobil pengunjung yang parkir di badan jalan. Terakhir, menyangkut soal perizinan, karena sebagian besar perizinan Gold Dragon masih menggunakan atau mengatasnamakan Holy Wings. Jadi baik, Komisi 2 hari ini sengaja sidak ke Gold Dragon berkaitan dengan adanya laporan dari elemen masyarakat. Beberapa minggu ini ada demo di DPR Kota Palembang yang mengatakan bahwa Gold Dragon ini ada beberapa hal yang harus diselesaikan permasalahannya. Terkait dengan perizinannya, karena manajernya baru 4 bulan, ya, jadi
beliau belum begitu paham tentang perizinannya, tapi mereka akan menyiapkan perizinannya. Kalau dilihat tadi oleh DPMP TSP Pak Chandra, itu perizinannya masih perizinan lama. Jadi dia masih menggunakan ya? atas nama Hollowing. Dan itu otomatis apabila dia masih menggunakan nama Hollowing, artinya tidak bisa beroperasi. Sedangkan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Pembangunan dan Lingkungan DPMP TSP Kota Palembang mengatakan persoalan perizinan Gold Dragon yakni menyangkut izin minuman beralkohol masih menggunakan izin lama. Ibu Tuti lagi dalam, izin mikolnya tadi sudah kadaluarsa, masih menggunakan nama yang lama, kemudian sudah kadaluarsanya sudah 1 tahun. Kenyataannya itu sudah harus diperbaiki. Kemudian izin pentasnya juga belum ada. Jadi ada beberapa KBLI yang belum terpenuhi, Pak, yang harus mereka urus sejak dari awal masih ada kasus Hollywing kemarin. Sampai sekarang belum di-update. Terkait sidak ini, manajer Gold Dragon Palembang turut menjelaskan pihaknya sedang berkoordinasi dengan manajemen pusat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Memasuki tahun politik, peluang meraup cuan dimanfaatkan oleh pengusaha percetakan yang banyak memberikan promo khusus bagi kontestan pemilu. Terbukti dalam kurun waktu 1 bulan, percetakan di Palembang mengalami kenaikan omset 20%. Memanfaatkan geliat ramainya pesta demokrasi menjelang tahun politik 2024 mendatang, berbagai macam pernak-pernik atribut kampanye, baliho, spanduk kian banyak dicari para peserta pemilu. Khusus bagi bacalek yang akan maju dalam pemilu 2024, percetakan 8 media memberikan promo khusus bagi bacalek dan pengurus partai. Muhammad Andri Wijaya Kusuma, manajer percetakan 86 media, mengatakan sudah banyak dari bakal calon legislatif yang mencetak di percetakan 86. Seperti bacalek dari Partai Golkar, Demokrat, Hanura, P3 dan Partai Buruh. Ada juga dari simpatisan pendukung Pilpres 2024 Anies Baswedan yang mencetak untuk disebar di beberapa titik kota Palembang. Dengan harga yang terjangkau, promo 1 meter 15.000 untuk bahan 280 gram dan bahan korce 35.000 per meter. Antusias masyarakat khususnya bacalek ya. Bacalek di sini di percetakan 86 media ini lumayan banyak orderan yang masuk dan dari berbagai partai. Khusus untuk yang bacalek nih, kita ada program promo untuk 1 roll nih itu bisa sampai 200 banner, itu cuma dengan harga 1,8 sampai 2 juta. Bulan ini untuk pemesanan orderan kita alhamdulillah lumayan banyak. Kita omset kita naik kurang lebih 20% lah dari bulan sebelumnya. Karena kita udah 2023 nih sudah ada banyak penomoran nih untuk caleg-calegnya. Bisa mereka mesan sampai 100 banner, 200 banner. Kemarin baru terakhir main Anies itu 500 banner. Kita bisa proses cetak. Nah, bisa juga kita tunggu sehari udah bisa selesai. Sejak 1 bulan terakhir, omset di percetakan ini mengalami kenaikan berkisar 20%. Untuk mendukung kecepatan operasional, selain alat yang mumpuni, juga dilibatkan 10 karyawan dan operator yang profesional. Tak hanya bacalek saja, percetakan ini juga memberikan promo bagi masyarakat sekitar yang ingin mencetak spanduk untuk usaha dan ingin menggelar kegiatan 17 Agustusan. Lumayan murah, cepat, yang penting cepat di sini. 1 hari bisa ditunggu selesai. Bisa ditunggu juga? Iya, bisa ditunggu, paling lama sih sering aku di sini 2 jam sudah selesai. Pilih di sini nggak? Karena ini langganan kantor. Langganan kantor cepat, bagus, murah juga. Mesen partner untuk jualan. Untuk jualan. Kenapa memilih di sini, Kak? Pertama harganya lebih murah, cepet, pelayanannya bagus. Banner untuk dalam rangka acara 17 Agustus. Kak, kenapa memilih 86 media ini, Kak? Sebagai Karena tempat sudah sering dan sudah nyaman di sini kan. Jadi insya Allah berlangganan di sini. Bagi bacalek di luar sana dan masyarakat sekitar yang ingin memesan, bisa langsung datang ke kantor percetakan 86 di Jalan Kiai Haji Azari, Tangga Takat, atau melalui nomor admin 0821 8209 8686. Atau bisa menghubungi media sosial Instagram di @86media atau TikTok 86media. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Sebagai langkah antisipasi kebakaran lahan gambut menjelang kemarau tahun 2023, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menggelar pelatihan untuk regu operasi pembasahan lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan.
Sebagai langkah antisipasi kebakaran lahan gambut menjelang kemarau tahun 2023, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menggelar pelatihan untuk regu operasi pembasahan lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM menggelar kegiatan pembinaan dan pelatihan regu operasi pembasahan lahan gambut Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung pada Rabu 9 Agustus 2023 di Hotel Santika, Palembang. Dalam kegiatan ini telah dibentuk posko-posko pembasahan lahan gambut sejak tahun 2022 yang berjumlah 6 posko, tersebar di 6 desa Kabupaten Oki, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Koordinasi posko-posko pembasahan lahan gambut yang sudah kita bentuk dari tahun 2022 ya. Ada 6 posko di Desa Perigi, Desa Beronggang, Desa Baru, ada 6 posko. Ada Desa Medak, dan desa-desa ini rawan terbakar berulang. Di hari ini itu ada pelatihan dari narasumber dari Manggala Agni maupun dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup agar para anggota posko ini dalam melaksanakan tugasnya mengikuti rambu-rambu yang berlaku. Kemudian ini merupakan tahap lanjutan. Jadi kalau mungkin dengan upaya-upaya pembasahan tersebut tidak bisa mengendalikan terjadinya kebakaran di lahan gambut, maka upaya berikutnya yaitu pemadaman dini yang pada hari ini itu teman-teman dari regu-regu yang telah dibentuk oleh BRG dibekali oleh para narasumber. Nah, regu ini kita harapkan memantau upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam artian ketika terpantau ada 5 hari tanpa hujan, kita berharap regu ini bekerja untuk membasahi lahan gambut yang ada di sekitar. Seperti itu. Bila mana terdapat kemarau panjang pada tahun 2023 ini, penambahan posko akan dilakukan di beberapa titik wilayah Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-78 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Asahan dan ratusan warga mengibarkan bendera merah putih di bawah kaki air terjun Ponot, Asahan, Sumatera Utara. Sebanyak 200 lembar bendera dan 50 meter bendera merah putih dikibarkan sebagai tanda ketinggian air terjun tersebut. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, pemerintah Kabupaten Asahan dan ratusan warga mengibarkan bendera merah putih di bawah kaki air terjun Ponot, Asahan, Sumatera Utara. Dalam menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, pemerintah bersama seluruh elemen, baik TNI, Polri, pelajar, serta tokoh etnis, mengibarkan bendera merah putih di bawah kaki air terjun Ponot, Desa Tangga, Asahan, Sumatera Utara. Bupati Asahan, Surya, menjelaskan ada sebanyak 200 bendera yang dikibarkan, ditambah sepanjang 50 meter bendera merah putih terbentang di bawah air terjun. Kegiatan ini bertujuan menjalin kebinekaan, persatuan, dan kesatuan bangsa tetap terjaga dengan baik di Indonesia. Terus melaju! Pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, pemerintah Kabupaten Asahan bersama Forkopimda mengibarkan bendera merah putih sebanyak 200 bendera dan 2 bendera besar sepanjang 50 meter di daerah wisata air terjun Ponot, Kecamatan Eksongsongan, Kabupaten Asahan. Kegiatan ini adalah untuk memupuk rasa nasionalisme, rasa kebangsaan yang tinggi, dan pada hari ini insya Allah mudah-mudahan kami semua sepakat bahwa Kebinekaan Tunggal Ikaan Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati adalah merupakan cita-cita dan harapan kita semua. Pengibaran bendera di bawah kaki air terjun Ponot bertujuan untuk mengenalkan destinasi wisata alam air terjun yang memiliki ketinggian 250 meter ini kepada masyarakat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung, TV One mengabarkan. Peringati ulang tahun yang ke-78 Republik Indonesia, Desa Aromantai, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, menggelar upacara pengibaran bendera merah putih hingga mengadakan perlombaan menghiasi desa. Berbagai macam kegiatan untuk merayakan Hari Jadi Republik Indonesia ke-78, mulai dari upacara pengibaran bendera merah putih, digelar di halaman lapangan desa setempat. Berbagai macam pernak-pernik hiasan di desa yang menambah keindahan pun terpasang.
Upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa Aromantai, Gerut Armin Habibi, yang diikuti segenap warga desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perwakilan TNI Polri serta lapisan elemen masyarakat. Warga desa pun terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan yang diadakan. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa pun turut memeriahkan semaraknya perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Dalam rangka menyambut 78 tahun HOT RI ini, banyak hal yang telah kita lakukan, termasuk hari ini kita melakukan ataupun melaksanakan upacara bendera. Alhamdulillah masyarakat ataupun seluruh undangan bisa hadir. Di samping itu kegiatan-kegiatan lain dalam menyambut peringatan HOT RI ini kita laksanakan karena ini merupakan bagian dari pesta rakyat kita, perlombaan-perlombaan, mempercantik desa dan lain sebagainya. Salah satu warga desa mengatakan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kali ini, dirinya sudah mempersiapkan berbagai hiasan di wilayah tempat tinggalnya untuk mengikuti perlombaan kebersihan, kerapian, dan keindahan yang diadakan pemerintah desa setempat. Persiapan kami adalah untuk lomba kebersihan, lomba kerapian, lomba kerajinan, dan ya memasang ombol-ombol buat ini kebun toga, kebun PKK. Setelah itu gapura, tonggak, ombol-ombolnya juga rame, Pak. Berbagai perlombaan digelar pemerintah desa setempat yang telah berlangsung selama sepekan terakhir dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, Desa Tanjung Kari, Kecamatan Pulau Beringin, Oku Selatan, Sumatera Selatan melakukan upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan sekolah SMP Negeri 1 Pulau Beringin. Inilah suasana upacara pengibaran bendera merah putih di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 yang dilaksanakan di Desa Tanjung Kari, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Tanjung Kari, Herliadi ini dihadiri tokoh masyarakat setempat, pelajar, tokoh agama, pemuda, perwakilan TNI Polri, serta elemen lapisan warga desa setempat. Upacara pun berlangsung hikmat. Upacara ini bertujuan untuk mengenang para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di tahun 2023, kemerdekaan Indonesia mencapai usia ke-78. Selain upacara pengibaran bendera merah putih dalam mengisi kegiatan di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, pemerintah desa setempat juga menggelar berbagai macam pesta rakyat, meliputi perlombaan-perlombaan yang menambah semarak perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kami pemerintah desa Tanjung Kari mengadakan kegiatan upacara bendera yang dihadiri oleh seluruh tokoh masyarakat Karang Taruna, dari TK, SD, SMP. Itu kegiatannya alhamdulillah sukses, tidak ada halangan dan rintangan. Dan juga kami pemerintah desa Tanjung Kari mengadakan kegiatan berbagai perlombaan yang dilaksanakan di desa Tanjung Kari, yang pemerintah desa bersama masyarakat serta Karang Taruna dalam pelaksanaan kegiatan perlombaan-perlombaan yang telah kami laksanakan lebih kurang seminggu yang lewat. Sampai saat ini masih tetap kami mengadakan perlombaan di desa Tanjung Kari ini. Di dalam memperingati HOT RI kemerdekaan ini menyadari atas pengorbanan daripada jasa-jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita dengan mengisi berbagai acara-acara di dalam kegiatan 17 tahun ini. Masyarakat desa pun terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa setempat yang telah berlangsung lebih dari sepekan terakhir. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Jangan beranjak kemana-mana pemirsa, kabar Sumatera akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saya Yahdi Khairil Harahap, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, fraksi Partai Amanat Nasional, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-78, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2023. Semoga Indonesia semakin jaya dan semakin maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. PAN 12 Pas, bantu rakyat.
Ratusan nelayan di Pekon Pardahaga, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung mengeluhkan kondisi area pelabuhan perahu jukung yang semakin tertutup terumbu karang. Akibatnya risiko perahu rusak saat menepi dari laut semakin besar, nelayan kesulitan saat hendak melaut juga saat hendak menepi. Beginilah kondisi pelabuhan Jukung di Pekon Pardahaga, sepenuhnya tertutup terumbu karang. Padahal puluhan tahun silam area ini merupakan pantai berpasir putih yang aman dan nyaman bagi nelayan untuk mendaratkan perahu Jukung. Tapi pertumbuhan terumbu karang menyebabkan area ini sepenuhnya tertutup karang dan kerap menyebabkan perahu nelayan pecah atau jebol. Sudah berulang kali kelompok tani nelayan setempat mengusulkan perbaikan pelabuhan Jukung, namun selalu gagal karena terkendali perizinan. Pemerintah atas nama undang-undang melarang perbaikan pelabuhan yang pasti merusak terumbu karang. Namun para nelayan tetap berharap pemerintah mencarikan solusi agar aktivitas ekonomi warga tetap terjamin. Warga berharap mereka dapat melaut dengan aman dan nyaman. Bahwasanya pelabuhan kita ini, ya tahu aja nah kayak itu nah. Bukan pelabuhan kami ini Pak sebetulnya. Tapi terpaksa kami nelayan, mengeluhlah kita warga di Pardahaga ini mengeluh bahwasanya pelabuhan kita ini ya kayak ini. Ya karang terutamanya kan. Pekon Pardahaga memiliki 195 kepala keluarga. Dari jumlah itu 80% merupakan nelayan. Sebab itu, Perhatin Pardahaga Rodi Rawando terus berupaya menemukan terobosan untuk memperbaiki pelabuhan Jukung di Pardahaga. Izin, karena di dalam undang-undang itu ya istilahnya masalah perusakan terumbu karang. Harapan kami, ya berilah kami peluang gitu loh, ya untuk membenahi ya kemauan masyarakat kami yang ada di sini. Nah inilah mata pencarian masyarakat kami nelayan. Ya, sangat penting karena kalau masyarakat kami tidak ke laut, ya tentu kan nggak bisa ngasap di dapur. Wilayah laut di Tanjung Lemong dikenal sangat kaya hasil lautnya, mulai dari berbagai jenis ikan, lobster, udang, cumi, gurita, dan lainnya. Sayang produktivitas nelayan di sini belum maksimal karena belum didukung infrastruktur dasar yang memadai. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Pemerintah Desa Ulok Manik, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa tahap kedua. Sebanyak 26 kepala keluarga tidak mampu menjadi sasaran bantuan langsung tunai tersebut. Program BLT-DD tahun 2023 diakui pemerintah menyasar warga tidak mampu yang kondisinya tergolong ekstrim. Sebab itu proses verifikasinya berlangsung ketat karena harus tepat sasaran. Di Pekon Ulok Manik, seluruh penerima BLT-DD 2023 merupakan warga yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan. Mereka adalah lansia, janda yang sudah memikul beban sebagai kepala keluarga, duafa, ada juga warga yang menderita lumpuh sejak kecil. Dari 26 kakak penerima bantuan, 5 diantaranya tak mampu lagi datang ke Balai Pekon. Sebab itu, Perhatin Ulok Manik Mustapiri beserta perangkat Pekon mendatangi mereka ke rumah masing-masing. Di antaranya adalah Romadi yang lumpuh sejak kecil dan Mbah Parmin yang sudah tak mampu melihat lagi. Para lansia dan kaum duafa ini tampak sumringah menerima dana BLT sebesar Rp900.000. Warga penerima BLT-DD ini berasal dari 4 pemangku yang ada di Pekon Ulok Manik, yakni Pemangku Pelitasari, Siring Gerinjing, Siring Dadi, dan Tulung Karang. Dana BLT-DD dibagikan dalam 4 tahap, sehingga secara total masing-masing gakin menerima 3,6 juta per tahun. T2023 ini kan yang ekstrim, jadi sifatnya yang benar-benar membutuhkan. Jadi ada yang sudah cacat, ada yang sudah duafa, janda yang sudah tua sudah jadi kepala keluarga. Dan itu juga verifikasinya cukup lama, itu ketat karena harus pas. Ya mudah-mudahan juga perhatian pemerintah, terutama Pak Presiden dan kebijakan-kebijakan lainnya, kalau bisa BLT ini ada terus. Ya ada terus, mudah-mudahan itu sangat terbantu. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Selama 10 tahun, puluhan warga di Pekon Penggawa 5 Ulu, Kabupaten Pesisir Barat terpaksa memakai air kotor keruh dan berminyak untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk menyiasati kualitas air, warga menyaringnya menggunakan busa. Selama 10 tahun, puluhan warga di Pekon Penggawa 5 Ulu, Kabupaten Pesisir Barat
terpaksa memakai air kotor yang keruh dan berminyak untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk menyiasati kualitas air, warga menyaringnya menggunakan busa untuk mengurangi rasa keruh air. Warga berharap pemerintah bisa membangun program air bersih di wilayahnya. Bahkan untuk mandi, cuci kakus, dan memasak, warga menggunakan air yang keruh dan berminyak. Kondisi ini diderita seluruh warga yang bermukim di bantaran sawah Dusun 4. Tak satu pun yang tahu mengapa air di wilayah bantaran sawah tersebut keruh dan berminyak. Padahal warga tak memiliki sumber air lainnya. Setiap sumur yang digali warga selalu mengeluarkan air yang keruh dan mengandung minyak. Selama ini warga terpaksa memakai air kotor tersebut. Untuk menyiasati kualitas air yang ada, warga menyaringnya menggunakan busa seadanya. Meski keruhnya berkurang, namun air hasil saringan tetap berminyak dan berbau. Namun karena tak ada pilihan, warga tetap menggunakannya untuk berbagai keperluan rumah tangga, termasuk memasak. Hanya saja warga tidak meminumnya. Untuk air minum, warga membeli air galon isi ulang seharga Rp5.000 per galon. Puluhan kepala keluarga di Dusun 4 Pekon Penggawali Maulu sangat berharap pemerintah bisa membangun program air bersih di wilayah mereka. Dari masyarakat Pekon Penggawali Maulu sangat mengharapkan baik dari dinas terkait, masyarakat juga pun setuju mau menghibahkan tanahnya agar bisa mengkonsumsi air yang layak bersih. Pemerintah Pekon setempat mengaku sudah berulang kali mengusulkan pembangunan sarana air bersih untuk warganya. Pada 2018 silam, Dinas PUPR menjanjikan pembangunan sumur bor untuk warga, namun hingga kini tak kunjung terrealisasi. Sebenarnya Penggawali Maulu memiliki mata air yang baik kualitasnya. Namun jauhnya jarak mata air dari Dusun 4 membutuhkan dana besar untuk pipanisasi. Diprediksi anggaran ini dibutuhkan tidak mungkin dibiayai dari dana desa. Hingga saat ini pemerintah Pekon terus mendesak OPD membangun sarana air bersih bagi warga. Warga bahkan sudah menyiapkan lahan hibah untuk program air bersih. Dinas nggak ada anggaran buat sumur bor. Itu kendalanya karena ada di COVID katanya. Jadi dinas itu nggak nganggarin buat sumur bor. Ya harapan dari pemerintah Pekon kepada dinas terkait agar direalisasi lah. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menargetkan sebanyak 72% suara di Lampung untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Untuk mencapai target perolehan suara, PDI Perjuangan telah memberikan pembekalan kepada kader dan menyatakan siap untuk bergerak ke bawah. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI Perjuangan menargetkan sebanyak 72% suara bagi DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Kemudian untuk DPRD Provinsi dari 19 menjadi 22 target minimum. Target perolehan suara itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam menghadiri Rakerda DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Untuk mencapai target perolehan suara tersebut, PDI Perjuangan telah memberikan pembekalan terhadap kader maupun relawan dan menyatakan siap untuk bergerak ke masyarakat. Para kader di setiap DPC akan dilatih dengan baik dengan menunjukkan kinerja terbaik. Selain itu, sosok Ganjar Pranowo memiliki pengalaman dan dekat dengan persoalan yang dihadapi rakyat. Sekjen DPP PDI Perjuangan mengaku bahwa saat ini nama calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang sudah mengerucut ke beberapa nama. PDI Perjuangan terus menjalin komunikasi dengan partai mengurung nama calon wakil presiden. Itu dari DPD. Dari DPP menargetkan tentu saja untuk Lampung karena ini adalah lumbung suara PDI Perjuangan dan juga bagi Presiden Jokowi, maka target paling tidak harus bisa 72% ya untuk Pak Ganjar. Kemudian untuk DPRD Provinsi dari 19 menjadi 22. Ini juga target minimum karena PDI Perjuangan ini kan juga harus berbagi dengan yang lain, tetapi untuk Pilpres ini mandatori, harus kita dorong untuk menjadi 72% dan pembekalan tadi sudah kita lakukan, semua menyatakan siap bergerak. Di setiap DPC nanti ada pejuang-pejuang digital yang dilatih dengan baik. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Berwisata ke Kepulauan Riau tidak afdol rasanya jika tidak mengunjungi kawasan wisata unggulan di Kabupaten Bintan, yaitu kawasan wisata Bintan Resort atau yang dikenal dengan kawasan wisata Lagoy. Kawasan seluas 11.000 hektar tersebut menyediakan ribuan kamar hotel mewah dan menengah berstandar internasional. Berwisata di kawasan wisata Bintan Resort yang terletak di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, wisatawan akan disuguhkan dengan berbagai pemandangan pantai indah yang terbentang luas. Tak hanya kawasan pantai,
alam berupa hutan dan danau yang terjaga dan terawat dengan baik menjadi daya tarik destinasi wisata ini. Kawasan pariwisata unggulan di Kepri ini terdapat berbagai hotel berstandar internasional yang tersebar di kawasan seluas belasan ribu hektar. Hotel di kawasan wisata ini memiliki ciri khas dan keunggulan masing-masing dengan segmentasi pasar wisatawan mancanegara dan Nusantara berkelas menengah hingga mewah. Pihak pengelola mengatakan sedikitnya terdapat 22 hotel dengan jumlah kamar sekitar 3.000 di kawasan Bintan Resort. Kawasan wisata Bintan International Resort ini dengan luas 18.000 hektar. Dari luas 18.000 hektar ini sudah 50% terbangun dengan jumlah hotel 22 hotel dengan jumlah kamar 3.000. Hotel-hotel ini terdiri dari mulai servis apartemen, hotel, villa, glamping, dan luxury. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kepri, Supriyadi, mengatakan kawasan wisata Bintan Resort dulunya merupakan kawasan wisata eksklusif yang didominasi wisatawan mancanegara, namun kini sangat terbuka untuk wisatawan Nusantara. Kalau dulu destinasi pariwisata Nagoy dikenal sebagai sebuah kawasan destinasi pariwisata yang eksklusif, namun sekarang pariwisata Nagoy terbuka untuk umum dengan harga yang terjangkau, terutama untuk wisatawan Nusantara. Hingga kini pembangunan hotel baru dan fasilitas pendukung terus dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di kawasan wisata Bintan Resort. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Kota Batam menjadi salah satu wilayah tujuan wisata favorit di Kepulauan Riau. Beberapa wilayah di Batam telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata oleh Gubernur Kepri, yang diantaranya adalah kawasan Nagoya Batam yang memiliki daya tarik wisata belanja. Kawasan Nagoya Batam yang identik dengan sebagai pusat bisnis dan ekonomi ini merupakan kawasan yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, tak hanya pada akhir pekan dan musim liburan. Kawasan yang dipenuhi komplek pertokoan, pusat perbelanjaan maupun hotel ini menjadi tujuan wisata untuk melakukan aktivitas wisata, khususnya belanja. Selain elektronik, tujuan wisata belanja di kawasan Nagoya Batam ini adalah berburu berbagai aksesoris seperti parfum, tas, sepatu, dan pakaian impor. Sedikitnya terdapat ratusan toko serta beberapa pusat perbelanjaan di kawasan Nagoya Batam yang menjajakan berbagai jenis parfum, tas, sepatu, dan pakaian impor. Salah seorang staf toko mengaku pasca pandemi geliat bisnis dan belanja kawasan Nagoya Batam mulai kembali bergeliat dengan masuknya wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Nggak fokusnya ke parfum aja, ada sepatu, ada tas. Biasanya ramai kapan? Kalau weekend biasanya ramai, weekend. Nah tadi pagi ramai. Belanja itu dari mana-mana aja? Dari luar kota, terus ada juga dari seberang luar negeri gitu. Salah satu kawasan strategis pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal mendunia itu adalah kawasan pariwisata Pulau Batam, di mana salah satu konsentrasi wisata yang berada di Batam adalah berada di kawasan Nagoya. Nah, daya tarik daripada kawasan Nagoya ini adalah tempat wisata belanja yang dikenal tidak hanya oleh wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata, kawasan Nagoya Batam kini semakin berkembang dengan hadirnya berbagai pusat kuliner berbagai jenis, mulai dari kuliner Nusantara hingga mancanegara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Sebagai kawasan destinasi wisata religi di Kepulauan Riau, Pulau Penyengat memiliki daya tarik berkelas dunia, khususnya peninggalan sejarah bernuansa Islam. Salah satu peninggalan sejarah tersebut adalah Masjid Sultan Riau dan berbagai kitab serta manuskrip kuno yang dikagumi Duta Besar Uni Emirat Arab saat berkunjung beberapa waktu lalu. Didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan ASEAN Abdullah Salem Obaid Al-Daheri berkunjung ke kawasan wisata religi Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat ini, Abdullah Salem melihat dan mengunjungi Masjid Sultan Riau Penyengat yang berusia ratusan tahun dan menjadi simbol peradaban Islam di tanah Melayu Kepulauan Riau. Selain bangunan masjid, peninggalan berupa kitab dan manuskrip kuno koleksi Masjid Sultan Riau ini hingga kini masih dirawat, menjadi salah satu yang dikagumi oleh Duta Besar Uni Emirat Arab tersebut. Abdullah juga mengagumi ukiran dan arsitektur serta mushaf Al-Quran tulisan tangan berusia ratusan tahun yang dipajang di dalam masjid.
Selain kagum dengan peninggalan kitab dan manuskrip kuno tersebut, Dubes Uni Emirat Arab ini menyampaikan pemerintahnya dengan senang hati mendukung pelestarian manuskrip kuno tersebut. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan berbagai potensi termasuk pariwisata akan diperkenalkan kepada Dubes Uni Emirat Arab dengan tujuan menarik investasi Uni Emirat Arab di Kepulauan Riau. Ya, dia salutlah dengan kitab-kitab yang lama kan, artinya sampai hari ini kita masih bisa menjaga itu, dia juga mengapresiasi. Mudah-mudahan ya kalau nanti ada, if you have the one or two experts about that book ya, kitab, maybe you can bring here to explore. Dorong untuk investasi wisata kita mungkin Pak, kita oh iya juga termasuk pariwisata. Tadi kita sudah bawa keliling juga, lihat Pulau Suri, lihat Pulau Pangkil dari jauh. Nanti kita akan bawa juga ke Bintan Resort ya. Direncanakan delegasi Uni Emirat Arab akan kembali melakukan kunjungan di sejumlah wilayah di Kepri, termasuk Tanjung Pinang pada tanggal 21 dan 22 September mendatang sebagai tindak lanjut penjajakan investasi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah Khairullah, TV One mengabarkan. Jangan beranjak kemana-mana pemirsa, kabar Sumatera akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Hampir 1.000 guru honor di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara resmi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bupati Madinah Zafar Sukhairi Nasution secara simbolis menyerahkan SK pengangkatan P3K. Penyerahan SK pengangkatan honorer menjadi P3K di Gedung Serbaguna Amru Daulay turut dihadiri Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Asmi Utami, Ketua PKK Kabupaten Mandailing Natal Eli Maharani Jafar Sukhairi Nasution, dan sejumlah kepala SKPD. Jumlah tenaga honorer yang menerima SK ini merupakan formasi tahun 2022 lalu. Setelah melewati tahapan perekrutan dari 1.025 formasi, hanya 964 tenaga honorer yang dapat mengisi formasi yang tersedia. Bupati Mandailing Natal Jafar Sukhairi Nasution kepada P3K yang baru menerima SK ini menyampaikan agar menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dengan meningkatkan semangat sesuai momentum perayaan HUT RI ke-78. Kepada mereka yang menerima amanah tentu akan melakukan upaya bagaimana segera mengabdi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini momen yang selama ini ditunggu-tunggu cukup sekian lama, alhamdulillah. Pas kebetulan juga kita dalam waktu dekat ini memuliakan RI. Tentunya semangat juang para P3K yang tergabung dalam Pemerintah Kabupaten Natal mudah-mudahan menambah semangat yang pas bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan Republik. Bupati Mandailing Natal menambahkan guru honorer masih menjadi prioritas pengangkatan P3K di Mandailing Natal. Dari sekitar 1.500 formasi untuk 2023, sekitar 900 lebih untuk formasi guru honorer yang belum lulus P3K. Formasi kita tahun ini 921 orang lagi, itu khusus untuk pendidikan. Untuk pendidikan? Pendidikan saja. Untuk guru apa semua pendidikan? Untuk guru. Untuk guru ya? Oh, itu sudah tertampung nanti semua itu? Sudah tertampung. Itu sudah keluar permen Permendikbud dan Permen Q-nya. Menyikapi pemberitaan media mengenai gaji honorer yang telah dinyatakan lulus P3K, Dolar Aprianto menyampaikan gaji yang dibayarkan sesuai tanggal penetapan SK. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan.
DPW Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah dan Hafiz-Hafizah Sumatera Utara menggelar haflah Al-Quran dan doa kebangsaan di malam HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Haflah ini bentuk mengenang pejuang-pejuang alim ulama yang merebut kemerdekaan Indonesia. Memasuki malam HUT RI ke-78, Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah dan Hafiz-Hafizot atau IPKO Sumatera Utara menggelar kegiatan yang berbeda dalam rangka memperingati Hari Proklamasi. Berlangsung di Masjid Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, para Qori-Qoriah dan Hafiz-Hafizoh IPKO Sumatera Utara melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa bersama. Selain itu juga dilaksanakan tausiah keagamaan sebagai sentuhan spiritual kepada jemaah yang hadir. Ketua DPW IPKO Asrin Nasution mengatakan kegiatan dengan tema haflah Al-Quran dan doa kebangsaan untuk Sumut bermartabat ini merupakan bentuk mengenang pejuang Al-Quran, alim ulama dan mujahid-mujahid yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. IPKO bersama Qori-Qoriah Hafiz-Hafizah melaksanakan doa bersama apa yang disebut dengan doa kebangsaan. Dalam rangka kita mengenang pejuang-pejuang Al-Quran, alim ulama, mujahid-mujahid yang dengan begitu hebat perjuangannya untuk merebut kemerdekaan. Merupakan sebuah anugerah dan amanah yang terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hari ini sebagai generasi penerus tentu harus melanjutkan perjuangan yang mulia ini untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bagi Indonesia dan khususnya Sumatera Utara yang bermartabat. Jadilah bangsa kita bangsa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ke depan bangsa dan tanah air Indonesia semakin jaya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini diharapkan dapat mengingatkan sejarah 78 tahun yang lalu. Melalui pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa kebangsaan, negara Republik Indonesia menjadi negara yang aman, tentram dan diberikan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Medan, Sumatera Utara, Amid Aliauzar, TV One mengabarkan. Menyemarakkan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area melakukan gerak jalan santai. Pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia tampak mewarnai gerak jalan santai yang dimaknai persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Diikuti seluruh sivitas akademika Universitas Medan Area, gerak jalan santai dalam menyemarakan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa. Ribuan peserta ini terdiri dari sivitas akademika UMA Medan, 30 sekolah SLTA Kota Medan, dan para alumni UMA Medan melakukan start gerak jalan santai mulai dari titik 0 Kota Medan Jalan Balai Kota, melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Jalan HM Yamin, dan finish di Kampus 1 Universitas Medan Area Jalan Haji Agus Salim, Kecamatan Medan Tembung. Rektor Universitas Medan Area, Profesor Dadan Ramdan mengatakan, gerak jalan santai ini dilaksanakan setiap tahunnya pada momen kemerdekaan Indonesia. Di HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia, UMA Medan menampilkan berbagai macam busana daerah sebagai simbol persatuan. Hari ini Universitas Medan Area mengadakan gerak jalan santai untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kegiatan ini biasa kita lakukan setiap tahun, kecuali kemarin ketika ada COVID ya, kita berhentikan. Jadi pada gerak jalan kali ini mengangkat tema ya untuk mempersatukan ya budaya yang ada di Indonesia. Itu menandakan bahwa UMA peduli kepada kesatuan dan kesatuan. Tentu UMA pada saat ini masih menjadi perguruan tinggi yang terbaik ya di Sumatera Utara, ingin memberikan nuansa tersendiri ya, ingin memberikan nilai tersendiri kepada masyarakat. Universitas Medan Area juga mengadakan lucky draw untuk para peserta gerak jalan santai dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor dan hadiah-hadiah lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Amid Aliauzar, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menutup gelaran Festival Seni dan Kasidah tingkat Provinsi Sumatera Utara di lapangan kantor Gubernur X Medan Club. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara meminta para pelaksana seni kasidah dan masyarakat dapat meramaikan setiap gelaran festival maupun konser yang bernuansa Islami.
Dalam penutupan Festival Seni Qosidah tingkat Provinsi Sumatera Utara tersebut digelar berbagai penampilan, mulai dari lagu-lagu Islami hingga sajian drama kolosal. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pun memberi catatan kepada para pelaksana dan semua pihak yang terlibat dalam Festival Seni dan Qosidah bersama masyarakat untuk memberikan perhatian besar pada kegiatan seperti ini. Sebab ada nuansa konser di dalamnya yang harusnya bisa lebih meriah dari konser-konser lainnya. Cara tersebut, kata Gubernur, agar telinga masyarakat terbiasa dan akrab dengan lagu-lagu Islami seperti Qosidah dan musik rebana. Kegiatan festival yang berlangsung pada 10 hingga 13 Agustus 2023 di Hotel Le Polonia dan lapangan kantor Gubernur X Medan Club juga diumumkan para pemenang lomba dari berbagai cabang perlombaan seperti bintang vokalis gambus remaja putra, putri, dan dewasa, pop religi remaja, serta rebana klasik. Juara umum pada Festival Seni dan Qosidah tingkat Provinsi Sumatera Utara 2023 ini diraih oleh Kota Tanjung Balai dengan jumlah perolehan medali terbanyak. Para pemenang juga mendapatkan uang pembinaan. Saya melihat bahwasanya semangat dan antusias daripada daerah-daerah begitu tinggi, termasuk sekarang ini remaja-remaja itu begitu semangat untuk melakukan menyampaikan atau berkasidah seni laski ini. Oleh karenanya ini menjadi tantangan bagi kita ke depan untuk terus membesarkan dan mengembangkan klasik Sumatera Utara sampai ke daerah-daerah. Seni kasidah ini membawa syiar Islam yang kiranya dapat melekat di hati generasi muda. Alhamdulillah pada kesempatan ini animo masyarakat dan pemerintah kabupaten kota cukup tinggi, di mana kegiatan ini diikuti oleh 26 pemerintah kabupaten kota, yang mana sebagai juara umum kami ucapkan selamat kepada Kota Tanjung Balai yang telah mendapatkan trofi juara umum yang diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara. Penutupan acara Festival Seni dan Qosidah tingkat Provinsi Sumatera Utara ini ditandai dengan nyanyian 1000 Mujahid oleh grup vokal Maidani, diikuti seribuan peserta yang berasal dari sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamidal Yauzar, TV One mengabarkan. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggelar upacara bendera secara khidmat. Capaian penampilan puluhan paskibraka Kabupaten Deli Serdang memukau audiens yang hadir. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggelar upacara pengibaran bendera di lapangan alun-alun Pemkab Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Puluhan personel gabungan TNI Polri terlibat dalam kegiatan pengibaran bendera. Tak terkecuali 48 orang anggota Paskibraka Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari putra-putri terbaik se-Kabupaten Deli Serdang. Formasi yang dibentuk pun memukau para hadirin yang mengikuti kegiatan. Teknik baris berbaris yang rapi, ulet, dan teratur menjadi patokan. Selain itu, seorang anggota pembawa baki petaka Sangsaka Merah Putih bernama Kaila Dita Kalista tampak lugas dan lancar ketika mengambil bendera yang diserahkan Bupati Deli Serdang untuk dikibarkan. Atas kegigihannya, orang tua dari anggota Paskibraka tersebut merasa bangga dan terharu. Harapannya semoga di kemudian hari cita-cita Kaila dapat tercapai menjadi anggota Polri yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Kami selaku orang tua dari anak-anak kami yang terlibat Paskibra Deli Serdang merasa bangga dan puas terhadap pelaksanaan kegiatan, dan kami sangat terharu lihat anak-anak begitu disiplinnya, begitu baiknya pembinaannya dilakukan oleh Pemkab Deli Serdang, sehingga anak-anak kami bisa begitu terlatih, terlihat dalam pelaksanaan kegiatan pengibaran bendera tadi. Harapannya nanti setelah ini bisa mengabdi kepada bangsa dan negara dan bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Menyambut kemerdekaan RI yang ke-78, DPRD Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo digelar di gedung DPRD Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 16 Agustus 2023.
Sidang mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia ini diikuti oleh seluruh anggota DPRD, serta dinas instansi, TNI Polri, serta berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda. Bukan ada hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas-komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal, yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan. Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang memajukan bangsa dan negara yang kita cintai. Masing-masing pihak dengan berlatar belakang Mas Jenderal TNI Purnawirawan. Hadir dalam paripurna mendengarkan pidato kenegaraan ini Ketua DPRD Musi Banyuasin Sugondo, Sekretaris Daerah Pemkab Musi Banyuasin Musni Wijaya, Kapolres Musi Banyuasin AKBP Imam Syafi'i, dan Dim 0401 Musi Banyuasin Letkol Infantri Dery Dwianto, serta Kepala Dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Wakil Musi Erlangga Hartarto MBA. Sementara Ketua DPRD Musi Banyuasin Sugondo mengatakan, dalam memperingati HUT RI ke-78, semoga Indonesia terus maju dan Kabupaten Musi Banyuasin juga terus maju ke depan dalam membangun demi kemajuan masyarakat. Berupaya dengan solusi pertama yang permanen, dengan mendorong kegiatan pendidikan, kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan PDPD sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dalam memperingati 78 kemerdekaan Republik Indonesia, pada saat ini yang bisa kami ambil hikmahnya ialah mengambil suatu kemajuan baik untuk negara Republik Indonesia maupun di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk pembangunan semua dalam infrastruktur yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi, bahwa itu adalah untuk kemajuan baik pun di bangsa Indonesia dan juga masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Kedepannya, untuk membangun Kabupaten Musi Banyuasin sendiri, apa yang dilakukan oleh DPR di tahun 2023 ini? Tentunya kalau di kami untuk membangun kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, tentunya dalam hal ini di tahun 2023 ini tentunya banyak sudah kami support dalam bentuk pembangunan infrastruktur, tentunya jalan yang tentunya jalan ini berpengaruh juga dengan untuk pelaksanaan pengangkutan dari hasil kebun rakyat seperti sawit, karet dan semuanya itu. Makanya kita bangun untuk infrastruktur jalan supaya apa? Supaya masyarakat ini bisa lancar membawa hasil kebunnya sehingga bisa untuk menaikkan perekonomian yang ada di Kabupaten Musi. Selamat kepada negara Republik Indonesia ulang tahun kemerdekaan 78. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju dan sukses selalu. Agenda paripurna mendengarkan pidato Presiden ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali di kantor DPRD Musi Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Imam Syafi'i SIK MSI Kapolres Musi Banyuasin mengucapkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Semoga Indonesia senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan maju terus. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Letnan Kolonel Infantri Dery Dwianto dan Dim Kodim 0401 Musi Banyuasin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Semoga dengan momen ini kita semakin maju sesuai dengan tema yang diusung HUT RI ke-78. Terus melaju untuk menuju kemajuan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Upacara dihadiri ribuan warga dan berlangsung meriah. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 digelar di halaman rumah Dinas Bupati di Kota Sukayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Upacara Hari Kemerdekaan ini diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat, dinas instansi, pelajar, dan juga TNI Polri.
PJ Bupati Musi Banyuasin bertindak sebagai pembina upacara yang didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kapolres Musi Banyuasin, dan Dim 0401 Muba, Kejari, Kepala Pengadilan Negeri, serta pejabat di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan upacara HUT RI di kediaman rumah dinas Bupati Musi Banyuasin dengan seluruh elemen dan seluruh komponen, dan alhamdulillah juga pelaksanaannya aman, tertib, damai, lancar. Artinya ini menunjukkan bahwa negara kita, provinsi kita, kabupaten kita Musi Banyuasin ini diberikan perlindungan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita patut bersyukur walaupun kondisi perekonomian masyarakat kondisi sekarang ini memang pasca pandemi Covid ini belum begitu pulih, tapi kita patut bersyukur bahwa pelan-pelan pertumbuhan ekonomi, perputaran ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin ini sudah mulai kelihatan geliatnya berjalan dengan baik. Dan saya atas nama pimpinan daerah Forkopimda Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan terima kasih atas dukungan, support dari seluruh masyarakat Musi Banyuasin yang selama ini sudah menunjukkan dan sudah memberikan kontribusi yang baik, yaitu dengan cara menjaga persatuan. Usai melaksanakan upacara HUT RI ke-78, PJ Bupati Musi Banyuasin juga memberikan penghargaan kepada pejabat dinas berprestasi, serta memberikan bantuan kepada beberapa warga. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ribuan warga di Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin menggelar upacara bendera dalam memperingati Hari Ulang Tahun HUT RI ke-78. Upacara bendera di Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 digelar di Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Upacara yang digelar pagi hari ini diikuti oleh ribuan warga yang terdiri dari pelajar tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta menengah atas, dan juga tokoh pemuda, tokoh agama, bahkan para lansia yang menggunakan seragam merah putih, bahkan juga diikuti oleh TNI, Polri, dan PKK, serta Bayangkari. Ini kita melaksanakan kegiatan upacara bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan dan dilanjuti dengan acara karnaval nantinya, yaitu aneka kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dihadiri oleh ribuan masyarakat Kelurahan Mangunjaya. Sementara itu, tokoh masyarakat Kelurahan Mangunjaya bersama yang juga caleg DPRD Muba dari Partai PDI Perjuangan juga menyambut gembira perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Subairin, tokoh masyarakat Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia Merdeka! 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 Usai menggelar upacara, ribuan warga tumpah ruah di lapangan sepak bola Mangunjaya mengikuti berbagai lomba dalam memeriahkan HUT RI ke-78 serta mengadakan karnaval keliling kampung. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.